Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang sedang hot-hotnya, yaitu V+. Ya, V+ yang katanya pengganti VTube. Oke, 2 hari yang lalu kan saya sudah upload dengan baju merah saya, yaitu sebuah webinar yang di dalamnya Wilbert Karimun menjelaskan mengenai V+ yang tak lain adalah MLM. Itu bukan e-commerce, ya kan? Itu MLM, jelas sekali. Dari izin yang dia dapat, V+ maksud saya, dia dapat dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, SIUPL, Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung. Itu adalah izin untuk MLM. Dan dia bergabung ke asosiasi yang namanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Ya udahlah, itu MLM, bukan e-commerce. Oke, jadi kalau yang dimaksud e-commerce dari VTube ini, ya itu MLM. Oke, ya tapi kalau Anda masih mau telan itu sebagai e-commerce, bukan urusan saya, ya kan? Saya hanya menjelaskan yang sebenar-benarnya supaya Anda jangan disebut bebek dungu kuadrat gitu. Sudah jelas itu MLM. Anda bilang Anda percaya itu adalah e-commerce, bukan seperti itu. Jauh deh, jauh, ya, jauh. Oke, nah. Kemudian di video itu saya juga jelaskan kan ya, ada bocoran di grup-grup WA Suara Yunita Atmojo. Kira-kira suara itu bilang, tenang, nanti pada tanggal 22 Maret, yaitu Senin minggu depan, ada 2 APP katanya, bukan APP. APP itu nama perusahaan. 2 aplikasi maksudnya, yang akan di launching berbarengan katanya, VTube dan V+. Tapi jangan disebar-sebar dulu ya, jangan didiskusikan di WA group. Kita bicara aja V+, oke? Satu komando, kira-kira begitu. Tapi nggak lama kemudian langsung dibantah. Itu hoax, itu bukan suaranya Ibu Yunita Atmojo. Oke, saya bisa mengerti. Umpama. Suara itu benar suara Yunita Atmojo. Tetapi ternyata yang dia minta untuk tidak disebarkan ke WA group bocor, antara lain bocor ke saya gitu kan. Lah kan malu, udah bilang jangan sampai bocor, jangan diposting di WA group. Saking euforianya bocor gitu ke saya. Sehingga dia harus membuat pernyataan, oh itu hoax. Itu mungkin alternatif atau skenario pertama yang saya bisa bayangkan. Kedua, mungkin dia takut gitu. Mungkin benar nanti tanggal 22 mungkin VTube juga dihadirkan lagi yang 3.0 mungkin. Tapi lucu, kalau memang VTube 3.0 itu legal, catat ya, kalau VTube 3.0 itu legal dan pasti di launching tanggal 22 Maret juga, mestinya bangga dong, bilang dong, tenang, selain V+, kita juga sudah dapat lampu hijau normalisasi dari SWI. Tanggal 22 Maret confirm pasti launching gitu dong. Itu baru leader yang nomor wahid. Iya dong. Kalau memang SWI memberikan, mungkin saja VTube 3.0 itu sudah mengikuti syarat-syarat yang diminta oleh SWI dan dikasih lampu hijau. Kenapa harus ngumpet-ngumpet? Kenapa harus bilang jangan disebarkan? Kita ngomong V+ dulu, kita promosikan V+ dulu. Kan aneh. Message-nya nggak sinkron, sepertinya dia ketakutan. Sepertinya VTube 3.0 adalah sesuatu rahasia yang tidak boleh dibicarakan. Atau kemungkinan skenario ketiga, VTube 3.0 tidak akan pernah ada. Oke, kalau memang akan ada hari Senin dan sudah benar lampu hijau, kenapa harus takut diumumkan dan harus dibantah sebagai hoax? Kalau itu benar hoax gitu ya. Tapi oke lah, itu bukan urusan saya ya. Anda tunggu saja nanti tanggal 22 Maret ya, apakah benar VTube 3.0 itu keluar. Kemudian kemarin juga heboh
di kalangan para pemain VTube, seperti yang saya sudah katakan, ada beberapa pemain VTube yang sudah bersatu, sudah tidak mau lagi disebut sebagai bebek-bebek dungu, mereka mau jadi bebek-bebek cerdas. Setahu saya, ada beberapa grup yang mulai menghubungi LBH, Lembaga Bantuan Hukum, dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Mereka minta bantuan, mereka mau klaim uang yang sudah dia belanjakan untuk beli paket bintang, beli VIP gitu ya, minta dikembalikan. Oke, nah saya nggak tahu lah, kita lihat saja perkembangannya. Nah, yang saya mau bahas pada kali ini adalah setidaknya 3 hal. 1, aspek hukum terhadap para pemain VTube. 2, aspek hukum terhadap SWI. 3, PHP baru, pengharapan palsu baru. Mungkin bukan pengharapan palsu, makanya saya diskusikan. Kalau bukan pengharapan palsu, bagus. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Konsekuensi hukum terhadap para pemain VTube. Begini, saya kasih tahu ya, PT Komunitas Cerdas Indonesia yang mendirikan V+ atau akan meluncing V+ dalam waktu dekat ini adalah PT yang berbeda dengan PT Future ViewTech. Oke, jadi ini 2 entitas hukum yang berbeda. Terlepas CEO-nya mau sama, asumsi dah CEO-nya Komunitas Cerdas Indonesia kan dikatakan Jack Guai juga. Padahal Komunitas Cerdas Indonesia itu perusahaan lama. Dia punya bisnis namanya Funbiz dulu. Kantornya ada di Sentul. Saya tahu. Sebut saja mungkin Jack Guai membeli atau masuk sebagai jajaran direksi dan bahkan menjadi CEO umpama. Tapi ini adalah 2 badan hukum yang berbeda. Dalam konstruksi hukum di Indonesia ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kerahasiaan Data Pribadi. Ya, yang mana data pribadi saya misalnya tidak boleh dibocorkan ke perusahaan lain. Terlepas komisarisnya, CEO-nya adalah sama, tapi secara badan hukum 2 PT yang berbeda. Contoh, misalnya saya berobat ke rumah sakit. Ini ada 2 kalau rumah sakit, karena ada kerahasiaan data pasien juga. Enggak bisa tuh pihak asuransi misalnya, tapi nanti saya terangkan kasus khusus. Nanya ke rumah sakit, si Pak Chandra punya masalah penyakit apa? Tidak bisa, kecuali saya memberikan pernyataan silakan periksa. Sekilas ya, karena saya juga mengerti industri asuransi. Ya, istri saya juga jualan asuransi hebat. Saya kasih tahu. Ketika saya misalnya masuk asuransi, mau mengasuransikan diri saya, kalau misalnya umur saya di bawah 50, saya bisa lepas dari pemeriksaan kesehatan, cek medis istilahnya ya, selama pertanggungan saya tidak sampai ratusan miliar. Tapi kalau sudah ratusan miliar, saya harus cek medis. Diperiksa dengan teliti apakah punya penyakit jantung, darah tinggi, dan seterusnya. Kalau ada, maka bisa ditolak atau preminya dikenakan lebih tinggi. Nah, kalau saya di bawah 50 dan minta preminya, bukan premi, pertanggungannya kecil saja, saya tidak harus cek medis. Tapi saya akan membuat pernyataan sewaktu-waktu jika diperlukan. Begitu juga kalau saya membuat klaim kalau saya dirawat di rumah sakit. Ada satu klausul yang mana saya harus tanda tangan memberikan izin kepada asuransi saya ngecek ke rumah sakit. Nanti dicek tuh rumah sakitnya. Benar nggak nih Pak Chandra selama ini sehat? Tidak punya masalah kesehatan ini, dan ini. Kalau sampai dia temukan saya ternyata bohong waktu pertama kali saya mengajukan, maka klaim saya akan ditolak. Itu baru bisa dia lakukan setelah saya memberikan izin ke perusahaan asuransi ngecek data saya di rumah sakit. Oke, begitu juga misalnya data saya ada di XL, ada di Telkomsel gitu ya. Yang baru-baru ini Telkomsel pernah digugat oleh Denny Siregar misalnya. Nah, itu karena datanya bocor ke pihak lain. Ya. Nah, sama ini. Data pemain VTube kan pemiliknya Future ViewTech. Sekarang diberikan ke Komunitas Cerdas Indonesia. Ini kasus hukum. Karena tanpa persetujuan pemain VTube, data ini tidak bisa dipindahkan ke Komunitas Cerdas Indonesia. Belum ada pernyataan dari para pemain VTube yang setuju datanya dipindahkan. Kalau ada yang setuju, nggak apa-apa. Tapi kan ada yang tidak setuju. Dan belum ada pernyataan bahwa dia akan setuju pindah. Oke? Ini bisa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Data Pribadi. Ya, ini akan menjadi sebuah kasus hukum yang menarik nantinya. Karena tiba-tiba Komunitas Cerdas Indonesia memiliki seluruh database Future ViewTech.
Meskipun CEO-nya sama. Perlu dicatat itu satu. Kedua, kemungkinan bisa menjadi kasus hukum dengan SWI. Seakan-akan SWI memberikan kemudahan, mau menghidupkan VTube kembali. Sehingga, tapi harus rahasia. Jangan ngomong-ngomong, nggak mungkin rahasia loh lah coy. Kan kalian bilang, ya kan, nanti tanggal 22 Maret, walaupun sekarang dibantah, akan launching VTube 3.0. Bukan rahasia dong kalau memang benar akan di launching tanggal 22 Maret. Ya kan? Kenapa harus rahasia? Tetapi kesannya message ini rahasia ya. Jangan di-upload di mana-mana. Nah, ini kan menarik. Nah, hati-hati. Saya juga sedang cek kepada SWI apakah benar VTube diberikan izin. Kalau misalnya SWI bilang, iya benar kami sudah memberikan izin Pak ke VTube untuk beroperasi lagi misalnya. Karena VTube sekarang sudah melakukan hal-hal yang sudah kami minta. Oh iya nggak apa-apa, karena sudah memenuhi syarat kan. Jadi normalisasi dipenuhi misalnya, walaupun masih gagal sekarang. Nah, yang ketiga, PHP baru terhadap para pemain VTube. Baru-baru ini saya dapat bocoran lagi mengenai tanda kutip janji-janji PHP atau motivasi yang diberikan oleh para leader kepada para pemain VTube yang resah gitu. Ya gimana nggak resah? Dulu rebahan nonton iklan katanya gratis, dapat duit, sekarang harus belanja. Ya nggak ada duit, gimana coy? Orang kan maunya gratis, nah katanya nonton dapat duit gitu ya, nonton iklan dapat duit ya. Tapi sekarang harus masuk belanja. Kalau nggak bisa dikonversi. Itu salah satu itu ya. Nah, menjerit itu para pemain VTube ya. Nah, Bebek Dungu sekarang sudah banyak yang cerdas. Waduh, saya dulu gratis kok sekarang suruh bayar, kira-kira begitu. Nah, kita lihat nih ya bocoran komunikasi WhatsApp yang saya terima di sini. Di sini disapa dengan ucapan Dear Smart VTuber. Oke lah, dianggap pemain VTube itu smart ya, nggak apa-apa. Di sini dikatakan bahwa berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul katanya, ya sering muncul ya mengenai VTube dan V+. Namun sebelumnya saya sarankan, katanya nih, Anda baca nih, saya sarankan kepada teman-teman kita membicarakan V+ di media dan kita viralkan dalam rangka. Anda baca tuh ya kan. Jadi di sini diawali dengan permohonan lah kira-kira seperti itu untuk membicarakan di luaran gitu ya, di luaran untuk membicarakan V+, ya kan, untuk membicarakan V+ saja ya. Jangan bicarakan yang lain-lain lah ya gitu ya. Jangan membicarakan yang lain. Oke, nah di sini katanya lagi supaya apa? Kita viralkan V+ di media dalam rangka mendukung anjuran manajemen demi kelangsungan bisnis kita ke masa depan. Kemudian apa itu V+ katanya? Jawab, V+ itu adalah sebuah platform, tetap ngotot dibilang e-commerce, terserahlah. Ini MLM. Dengan menggunakan kekuatan masyarakat dalam meningkatkan percepatan distribusi produk secara digital. V+ e-commerce, oke lah. Bahasa simpelnya adalah tempat kita berbelanja kebutuhan hidup kita. Ya mungkin untuk sebagian orang, tapi tidak untuk semua orang. Apakah V+ legal? Jawab di situ 100% legal. Saya tidak komen karena benar, kita asumsikan benar. Dia sudah dapat izin seperti ini ya. No problem di sini. Kenapa harus ada V+ katanya? Dalam marketing plan VTube sudah disebutkan adanya fase kedua, yaitu e-commerce, ya kan? Inilah saat yang tepat membuka platform e-commerce tersebut. Masih oke bahasanya. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah untuk memenuhi 6 syarat. Saya nggak tahu nih, katanya kan cuma 5. Oke lah, mungkin ditambahin kali jadi 6 ya. Bahwa VTube harus migrasi data ke fase 2 e-commerce dengan nama V+. Saya nggak yakin namanya kalau VTube itu minta memigrasikan data ke fase 2 e-commerce dengan nama V+. Seakan-akan SWI yang minta itu dimigrasi ya ke e-commerce dan kasih nama V+. Kalau bahasanya ya, saya nggak tahu apakah demikian. Tetapi di sini, kalaupun SWI bilang migrasi ke e-commerce, betul, tetapi bukan ke PT yang berbeda, bukan ke PT yang Komunitas Cerdas Indonesia. Nah, di sini dikatakan lagi, artinya kita pindah ke rumah baru, namanya V+.
Di dalam rumah baru V+, nanti ada kamar utama V+, dan ada kamar VTube yang saling terhubung dalam satu manajemen. Ini kan kucing-kucingan. Kalau benar ada dua kamar, ada kamar V+, ada kamar VTube ya, yang saling terhubung dalam satu manajemen. Ini pun ngibul, manajemen yang mana? Manajemen yang mana? Manajemen aslinya kan Future Viewtech. Sekarang kamar yang V+ itu dipunyai oleh komunitas cerdas Indonesia. Salah coy. Itu dua manajemen yang berbeda. Makanya saya katakan meskipun CEO-nya sama, beda. Struktur di akta notaris ya, walaupun seluruh komisaris, seluruh direksinya komunitas cerdas Indonesia sama plek dengan Future Viewtech, tetap dua entity perusahaan legal yang berbeda. Jadi di sini aja sudah salah. Yang saling terhubung dalam satu manajemen salah. Kemudian lanjut, perlu kita pahami bahwa bisnis yang sebenarnya dari perusahaan kita adalah V+ e-commerce. Mana sih bisnis Anda sebenarnya adalah digital advertising kan selama ini. E-commerce katanya nanti. Tapi sekarang dibalik, seakan-akan bisnis kita yang sebenarnya V+ e-commerce, MLM lah, bukan e-commerce. Yang sudah lama disebutkan. Jadi ibaratnya VTube itu cuman kulitnya saja. V+ dagingnya, terserah lu coy, ya kan? Ini kan pinter-pinternya lu susun bahasa gitu ya. Di VTube kita bisa main gratisan. Nah, catat. Kita bisa main gratisan. Artinya, kalau memang benar nanti VTube mainnya gratisan, tidak ada lagi paket bintang, tidak ada anjuran untuk fast track gitu ya. Dia berbagi uang pemasang iklan ke Anda, saya angkat jempol. Mungkin benar, ini dia mengikuti permintaan SWI, jadi orang bisa main gratis, tidak harus fast track. Wah, ini hebat. Saya dukung. Kalau benar VTube bisa membuat orang main gratisan. Kita lihat ya, dia sudah janji main gratisan dan menghasilkan uang. Di V+ kita memang harus belanja. Nah, catat ya, memang harus belanja produk tiap bulannya. Tetapi peluang penghasilan tak terhingga adanya di V+. Catat dulu ya, nanti karena ada yang konflik di bawah. Harus belanja produk tiap bulannya. Catat. Kita akan migrasi dari VTube ke V+ dengan cara belanja sekitar 300 ribuan yang merupakan akumulasi selama sebulan. Selagi ada mega copy promo, kita bisa manfaatkan dengan baik. Catat ya, harus belanja. Oke. Kemudian, apa tujuan V+? Katanya. Jawab, migrasi data ke V+ wajib untuk menghilangkan data referral dan rank peringkat di VTube agar bisa menggunakan aktivasi nonton video iklan kembali. Ini bullshit menurut saya. Bullshit banget. Satu, migrasi ke V+ untuk menghilangkan data referral nggak mungkin dong. Anda yang sudah diamond misalnya, kan pindah dengan belanja 150 pp, sekitar 300 ribu sampai 400 ribu. Itu yang Anda sudah referensikan di bawah Anda pindah. Jadi bagaimana Anda bisa bilang menghilangkan data referral? Bohong banget. Dan menghilangkan rank atau peringkat di VTube? Enggak kan. Malah kan sama. Aduh, gimana sih ini ngibulnya? Goblok banget gitu ya. Goblok banget gitu. Masa migrasi untuk menghilangkan data referral dan peringkat di VTube? Enggak. Tetap di bawah kok. Dengan catatan dia belanja 150 pp. Lah janjinya sama kok. Aduh, gimana sih? Oke, agar bisa menggunakan aktivitas nonton video iklan kembali. Di sini cipuaknya kelihatan banget, blow on. Seluruh rekrut member baru hanya ada di V+, oke? Jadi tidak ada terpisah itu. Nanti ada VTube 3.0 bisa rekrut. Semuanya masuk di V+. Sistem referral yang diminta SUI hanya ada di V+ secara legal. Betul. Tetapi kalau itu terjadi, referralnya kan tetap ada. Jadi gimana nonton iklan bisa dibilang tidak ada data referralnya? Bagaimana bisa dibilang tidak ada rank-ranknya? Bohong itu. Aduh, gimana sih? Di sini aja kalau saya baca, saya ketawa. Kecuali ada anak TK, anak SD yang nggak bisa mencerna bahasa ini gitu ya. Kemudian ditanya, jadi peringkat VTube hilang dong? Nah, ini kan nggak konsisten. Jawab, tidak hilang. Padahal di atas bilang untuk menghilangkan data referral dan rank peringkat di VTube. Sekarang bilang tidak hilang, hanya dimigrasi atau dipindahkan dengan konversi ke peringkat V+ dengan membuka bintang yang sama di VTube. Artinya level rankingnya sama dong. Kok tadi bilang untuk menghilangkan data referral dan data ranking atau peringkat? Bodoh banget. Syaratnya belanja di V+ 300 ribu ya, dibeli fasilitas promo selama 1 bulan. Kemudian ditanya, bagaimana cara pindahkan data peringkat dan data referral
ke V+. Nah, ini yang saya bilang melanggar undang-undang kerahasiaan data. VTuber harus verifikasi data nanti saat login di V+. Artinya sebelum dia login data sudah ada dong di perusahaan baru ini, Komunitas Cerdas Indonesia itu sudah mindahin data dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu melanggar undang-undang kerahasiaan data pribadi. Dengan konfirmasi data lamanya. Jika akan menambahkan data seperti NPWP karena penghasilan di V+ otomatis kita bayar pajak ke negara, itu Anda harus masukkan, maksudnya begitu. Ada berapa pencapaian peringkat di V+? Ya di sini normal lah ya, pencapaian peringkat hanya ada di V+, yaitu total 9 peringkat prestasi bronze, silver, gold, platinum, titanium, diamond, black diamond, blue diamond, dan crown ambassador yang tertinggi. Produk apa saja yang dijual? Ini normal lah, produknya baru 7 gitu ya. Jadi saya harus belanja online di V+. Jawab, kalau barang bagus, harga terjangkau, bahkan lebih murah dan lengkap. Kalau saya dengar pembicaraan, enggak lah, katanya yang kopi, contohnya ini yang saya dengar, di pasaran lebih murah daripada di V+. Tapi itu bukan urusan saya gitu ya. Lanjut, kenapa tidak kita belanja di V+ e-commerce? Karena akan mendapatkan tambahan bonus-bonus dan dari aktivitas berbelanja kita. Nah, ini menarik. Apakah wajib berbelanja di V+? Tadi di atas bilang kan harus belanja ya. Di sini dijawab dengan capital letter. Tidak wajib berbelanja. Mana ada yang wajib? Aduh, Anda mau PHP tapi bahasanya atas dan bawah nggak nyambung. Hehehe. Tapi kalau Anda dan tim Anda berbelanja, dipastikan dapat penghasilan tambahan. Pelajari marketing plan dan penghasilan bonus di V+. Di sini aja mau berbohong ketahuan. Ketahuan banget ini bohongnya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan penghasilan di V+? Jadi kalau sebelumnya ada percepatan, nah di V+ juga ada caranya membuka join paket bintang 1 sampai 6+ dengan cara berbelanja di e-commerce. Ya kan langsung belanja. Kalau yang bintang 6 kan langsung belanja 50 juta kalau saya nggak salah. Anda lihatlah video saya yang sebelumnya. Jadi bisa masuk bintang 6+ gitu ya. Apakah di sebelumnya sistem percepatan diwajibkan? Enggak. Nah di V+ juga sama. Iya. Oke. Nah, ada berapa paket bintang di V+? Join paket bintang di V+ namanya Star Plus Mission. Belanja akumulasi untuk mencapai bintang 6+ dan terdapat 6 paket bintang Star Plus berikut biaya membuka paket bintang tersebut. Is okay, ya kan? Itu namanya kan MLM. Kemudian, apakah harus merekrut member lagi seperti di fase 1? Dijawab. Sistem referral, ajak-ajak keluarga, teman, kerabat nonton iklan hanya dilakukan secara legal di V+. Nah, di sini saja sudah konflik. Ini kalau dibaca sama SWI, ketawa SWI. Di sini dikatakan kan tadi di atas menghilangkan sistem referral dan ranking. Tapi di sini dijawab, sistem referral, ajak-ajak keluarga bla 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 hanya dilakukan ya secara legal di V+. Tapi oke lah, ini mungkin maksudnya legal untuk MLM-nya. Tapi kalau ini juga nanti dipakai untuk iklan ya tidak legal, ya kan? Tapi kalau untuk merekrut di MLM-nya legal ini, ya kan? Tapi kalau di belakangnya ternyata bisa nonton iklan karena orang itu direferensikan masuk V+, gitu ya, dan otomatis dia menjadi member dari dia di VTube-nya yang masih nonton iklan, itu akan konflik. Itu menjadi ilegal karena tidak boleh referral. Mengajak orang untuk berbelanja di e-commerce, kumpulkan poin belanja, uang bonusnya akan ditransfer ke rekening masing-masing. Itu normal. Lalu bagaimana dengan VTube versi 3.0? VTube 3.0, nah catat ya, tetap ada. Intinya tetap aktivitas yang sama. Catat, yang sama menonton dan pasang iklan. Loh, apa gunanya SWI bilang suruh merubah, tapi dia bilang yang sama menonton dan pasang iklan. Akan segera hadir sebuah digital advertising yang mana terakhir tetap terlihat di profil akun V+. Mohon sabar, tunggu saja pas sudah buka 3.0-nya nanti. Kita lihat saja. Apakah masih ada sistem jual beli viewpoint di exchange counter seperti di fase 1? Jawab, aktivitas di fase 1 tetap ada. Nah ini kan sebenarnya ngeledek SWI ya. SWI bilang sudah tidak boleh lagi jual beli VIP. Tapi di sini ngeyel gitu ya. Ini menarik kalau SWI lihat gitu ya. Katanya aktivitas di fase 1 tetap ada. Lah udah dibilang tidak boleh ada jual beli VIP di antara
para member di sini bilang masih ada. Ini gimana sih ya? Saya nggak ngerti ya. Ini keterlaluan gitu ya PHP-nya menurut saya. Apalagi disuruh dirahasiakan dulu ya. Untuk memulai aktivitas pada versi 3.0, kita harus mendukung dan menghidupkan fase e-commerce dulu sesuai arahan. Maksudnya apa sih coy? Tanggal 22 Senin nanti ya, itu sebentar lagi. Video ini tayang hari Sabtu. Berarti dalam 2 hari lagi itu katanya kan mau dinyalakan, ya kan? Loh, kok disuruh aktifin dulu nih V+? Kan nggak ada hubungannya. Kalau memang legal dikasih lampu hijau, nggak usah lah bilang aktifkan dulu ini. Seakan-akan Anda mesti pindah dulu ke V+. Kalau nggak ya nanti VTube 3.0-nya ya susah nih. Kira-kira begitu, oke? Nah, jadi kira-kira begitu yang saya dapat bocorannya gitu ya. Jadi saran saya, kalau mau didengar, ya, kalau Anda mau masuk ke V+ karena Anda suka dagang, suka belanja, asumsilah produk-produknya Anda suka, join, nggak apa-apa kok, legal, karena itu MLM, ya. Apalagi memang ada pemain MLM dan merasa ini sistemnya bagus ya. Kalau Anda pemain MLM, mestinya jago melihat bisnis plan-nya baik atau enggak gitu. Tapi itu urusan Anda, ya. Kalau Anda memang suka jualan. Tetapi bagaimana para pemain VTube yang tidak suka jualan dan memang mau masuk main gratis seperti yang dijanjikan untuk dapat uang. Sekarang harus belanja. Kalau nggak bisa pindah. Wah, banyak yang menjerit dan banyak yang menjerit, banyak. Nah, itu konsekuensinya. Bagaimana? Kemudian, bagaimana dengan pemain VTube yang misalnya bilang begini, saya nggak mau pindah ke V+, karena V+ perusahaannya lain, saya nggak kenal. Kembalikan uang saya yang saya belanjakan buat VP. Nah, itu harus dipikirkan oleh manajemen VTube. Karena itu yang akan paling banyak menurut analisa saya. Karena saya sudah dapat bocoran itu akan banyak. Ya, tapi itu bukan urusan saya. Saya hanya mereview. Dan secara tidak langsung kan saya memberikan masukan kepada manajemen VTube. Ya, seharusnya manajemen VTube terima kasih. Harusnya lu terima kasih ke saya. Bahkan harusnya, ini bercanda ya, bayar fee lu ke saya. Karena saya bedah ini ya, hal-hal yang sensitif seperti ini yang bisa menghancurkan V+. Percaya saya, ini kalau isu ini tidak di-manage dengan baik, ini akan menghancurkan V+. Oke? Demikian saja bedahan saya pada kali ini, semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman dan kerabat Anda supaya mereka juga boleh tercerahkan dari video ini. Seperti biasa, terima kasih.